Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini ya. Dalam memperingati 17 Agustus 1945 dan kemerdekaan RI sesuai dengan bulan ini ya, kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-79. Nah, sehubungan dengan itu, hari ini memang saya dan tim sengaja ya teman-teman membuat konten di mana memang agak out of the topic ya, dari biasanya bikin konten hiburan, dagelan atau tentang fotografi, videografi, dan kali ini kami ingin mengangkat tema tentang kaitannya dengan penjajahan, yaitu yang paling nyata di sekitar kita, di lingkungan kita, yaitu tentang bullying dalam masyarakat. Nah, dan hari ini kebetulan alhamdulillah kita undang narasumbernya langsung, yang mana teman kita ini tuh menjadi sosok yang sering dibully, dan bahkan menurut ceritanya dan saya dengar langsung dari narasumber tersebut, buliannya itu udah melebihi apa ya bahasanya ya Mas ya, melebihi ya rata-rata pada umumnya lah ya, berlebihan seperti itu ya. Dan mengapa ini harus wajib banget saya angkat, karena memang di beberapa segmen tertentu untuk bullying itu tuh tidak semua orang bisa speak up. Nah, mengapa demikian? Ya karena mungkin dengan faktor ekonomi, dengan faktor sosial, dengan faktor lingkungan yang memang tidak mensupport atau tidak ada proteksi untuk korban-korban dari bullying hari ini ya. Saya bukan pakar hukum ya, saya hanya ingin memberikan sebuah edukasi ke masyarakat bahwa apapun bentuk bullying dalam masyarakat, apapun bentuk perundungan dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, pelajar, apapun itu tidak pernah dibenarkan. Sehingga biar nanti siapapun yang nonton video ini, tolong diingat-ingat betul apa yang nanti disampaikan dan pelajaran-pelajaran apa yang nanti akan kita dapatkan. Simak selengkapnya, langsung saja kita panggil narasumbernya, dan berikut ini. Terima kasih Mas sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami ya. Dan saya mengundang Mas Johar ini semata-mata bukan untuk mengekspos tentang keburukan Mas Johar, tidak. Tapi memang seperti yang kemarin saya sampaikan ke Mas Johar bahwa kami ingin mengekspos hal-hal yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Ya, terlepas dari itu, memang dalam rangka memperingati 17 Agustus ini, itu identik dengan kemerdekaan Mas ya. Nah, tapi memang saya lihat ada beberapa orang yang memang belum merasakan mungkin kemerdekaan secara hati nuraninya. Dari kalau secara overall keseluruhan ya, orang-orang Indonesia ini udah merdeka, tapi memang ada hal-hal tentang perundungan, tentang orang-orang yang dibully dalam masyarakat, itu yang akan kita ekspos. Semoga berdampak untuk orang-orang yang menonton dan semoga berdampak untuk yang menonton dan menjadikan kita lebih baik dalam berkehidupan sosial ya, seperti itu ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin semoga mewakili teman-teman semua, dan nanti jawab sejujurnya dari hatinya Mas Johar ya, seperti apa kondisinya, seperti itu. Langsung saja kita masuk ya Mas di pertanyaan yang pertama. Kemarin kan Mas katanya ini ya sering, bukan sering lagi Mas ya, tapi memang dari kecil sampai mungkin bisa dibilang ya hari ini sudah mendingan ya Mas ya. Sudah mendingan, tapi karena mungkin memang sudah mulai dewasa. Kalau dia masih sering ya kadang ada orang-orang yang memang membuli seperti itu. Gimana Mas rasanya jadi orang yang dibully itu? Ya rasanya sakit hati, tapi mau balas gimana nggak enak. Rasanya sakit hati ya Mas ya. Kok apa ya Mas? Yang sepengetahuan Mas, kenapa sih kok mereka itu suka membuli sampean itu atas dasar apa Mas? Kalau menurut sampean ya, menurut Mas Johar ini, kenapa sih orang-orang kok membuli sampean tuh, ada tahu nggak kenapa? Kurang tahu kalau masalah itu. Oke. Jadi dibully ya Mas ya. Dibully yang seperti apa Mas yang sering sampean rasakan? Apakah secara fisik, apakah secara kata-kata, atau seperti apa? Kalau dulu masih kecil kebanyakan main fisik, tapi kalau udah besar gini kayak ngeledek. Oh, ngeledek. Dulu pernah pas di lapangan kita main bola bareng, terus aku ditelanjangin, terus celananya di KRE. Ya, ditaruh di tiang bendera gitu Mas? Ditaruh di tiang bendera. Jadi waktu itu pas celananya Mas Johar ini diambil sama teman-temannya, itu ditaruh di tali yang pengikat bendera itu ya, ditarik ke atas. Berarti Mas Johar ini posisi berarti telanjang Mas ya? Gara-gara dan itu dilakukan oleh banyak orang atau cuma 1-2 orang Mas? Banyak orang Mas. Banyak orang? Banyak yang megangin tuh. Oh, jadi mungkin gambarannya Mas Johar ini dipegangin rame-rame, terus dilepasin celananya, terus ditarik ke tiang bendera gitu ya? Itu di umur berapa Mas kalau sampean ingat kejadian itu? Mungkin masih SD
kelas 2-3 lah. SD kelas 2-3 berarti masih lumayan ini ya, kecil ya waktu itu ya. Dan memang kalau mungkin dulu itu undang-undang mengenai perundungan pembulian itu belum seketat sekarang kan ya, seperti itu. Kalau sekarang kan udah ada pemerintah itu memberikan undang-undang di mana memang bullying dan perundungan itu ada hukumnya sendiri seperti itu. Dan ingat Mas wajah-wajah mereka yang membuli sampean sampai hari ini? Masih ingat Mas, kalau masalah sakit hati nggak akan terlupakan sampai saat itu. Betul ya, memang membekas Mas ya. Memaafkan itu bisa, tapi untuk lukanya itu tidak bisa mudah dihapus ya, kayak gitu mungkin ya. Ya, wajar. Piring pecah atau mau gimana pun tetap apa? Tidak bisa diobati lah. Piring yang pecah, mau dilem sekuat apa lemnya ada bekas retakannya, seperti itu ya. Terus sampean Mas ketika menghadapi bulian, perundungan atau ocehan-ocehan orang yang mungkin menyakiti hati ini sampean, sampean apa yang sampean lakukan dalam hati ini sampean Mas? Biasanya saya pendam dalam hati Mas. Saya juga nggak bisa tuh mau ngelawan mereka karena mereka seringnya berkelompok. Oh begitu. Dan memang ini ya Mas, nggak ada gitu temannya sampean atau yang main bareng sampean terus yang mungkin mencegah atau melarang biar mereka tidak membuli sampean, itu nggak ada seperti itu? Nggak ada Mas, semua turut ikut-ikutan. Oh ya, kalau mungkin masih anak-anak itu ya, jadi mereka menggerombol ke teman-teman yang memang ngebully tersebut ya. Betul. Seperti itu ya. Sempat nggak Mas sampean pada saat dibully itu lari kemana atau lapor ke siapa, atau ke orang tua atau ke saudara, itu pernah? Nggak pernah Mas, saya nggak pernah ngobrol-ngobrol sama siapapun. Kenapa Mas kalau nggak sampaikan? Kan bisa aja sampai ngomong ke orang tua atau ke saudara biar tidak dibully atau tidak buat mainan sama teman-teman yang lain. Kenapa nggak dilakukan? Nggak enak aja sih, itu udah urusanku sendirilah intinya. Oh, nggak mau ngerepotin orang lain. Berarti selama ada pembulian itu sampean diam aja Mas ya? Diam aja. Dan bisa bertahan sekian tahun ya, sampai hari ini bisa datang ke studio ini dan mau bercerita itu ya. Betul. Gila, itu luar biasa sekali ya Mas ya. Berarti orang tua pun tidak pernah tahu Mas kalau sampean jadi bulian di masyarakat atau di orang-orang teman-teman yang itu, yang teman yang tadi bully itu? Nggak pernah tahu orang tua. Taunya ya saya main gitu doang. Pernah Mas suatu hari sampean misalkan baru main gitu terus langsung pulang nangis gitu, orang tua tanya gitu, misal ngopo we nangis, kenapa kok nangis gitu? Enggak pernah. Dulu pernah pas di musola, pas belajar ngaji itu. Sampai situ sering sekali dibully, ya entah fisik entah pakai kata-kata. Nah, terus nangis pulang. Sering aku mudah nangis kalau dulu. Oh, dulu mudah nangis ya, mungkin karena ini ya ya namanya rasanya dibully itu kan sakit ya saya. Betul. Sakit tapi kan nggak bisa ngomong ke orang yang bersangkutan kayak gitu ya. Gitu. Terus sempat nggak Mas sampean berpikir bahwa kenapa sih kok mereka seperti ini? Pernah berpikir kayak gitu? Sempat Mas. Saya mikirnya kurangnya aku apa sih? Aku punya apa-apa ya. Tak bagiin. Kok dia tega-teganya? Seperti itu gitu ya. Kalau misalkan Mas hari ini mereka sedang nonton video ini dan mereka melihat misalkan kok secara nggak langsung orang itu adalah sampean, atau mereka pernah ngebully orang dan orangnya itu sekarang sedang memperhatikan video ini, apa yang pengen sampean sampaikan ke mereka Mas? Jangan pernah membuli seseorang, karena suatu saat kamu akan butuh orang itu. Ya, jadi karena kadang itu ini Mas, orang itu ngebully merasa dirinya itu paling baik ya. Betul. Seperti itu, jadi tanpa sadar bahwa sebenarnya setiap manusia itu ada kekurangannya masing-masing gitu kan. Tapi karena satu, mereka bergerombol, kedua mereka ngerasa paling benar dan merasa mungkin derajatnya lebih tinggi daripada kita ya kan begitu. Jadi dibully seperti itu. Ada nggak Mas sempat pikiran mungkin mau bunuh diri atau mau ini sampai karena separah seperti itu? Pernah atau tidak? Dulu pernah Mas. Pernah. Pas dibully yang seperti apa Mas sampai mau frustasi, mau itu mengakhiri hidup itu? Itu habis celannya saya ditelanjangin itu. Terus aku dibully apa lagi ya? Udah lupa Mas, hebatnya.
Itu malamnya merenung, terus keluar air mata ya. Sangat dramatis Mas. Tapi kayak gitu tidak bisa lupa Mas ya, sampai hari ini Mas ya? Betul, Masih. sampai kapanpun masih membekas Mas. Sebenarnya Mas Johar ini tuh juga dia punya cerita banyak Lur ya. Tapi karena memang mungkin ya keterbatasan dalam penyampaian Mas ya mungkin ya. Betul. Jadi sebenarnya pengen banget nih Mas Johar itu seperti kemarin pada saat di belakang kamera tuh teman kita ini cerita luar biasa, dan memang dia bilang bahwa ketika ngomong di depan kamera itu kurang lancar kayak gitu. Nggak pernah masuk kamera lah Mas. Oh, ya, betul. Kalau masuk kamera sampean nggak akan dibully Mas. Kan begitu. Betul. Ya kan? Karena hari ini saya kasih wadah itu sebenarnya niat saya ngasih wadah ke sampean itu biar orang-orang itu lebih mau mengubah mindsetnya Mas. Karena katanya hari ini itu peringatan NKRI ya, kemerdekaan RI ya kan, seperti itu. Tapi memang saya pengen orang-orang Indonesia itu lebih berubah ke yang dulunya suka ngebully itu dikurangi, yang mindsetnya ketika ngelihat orang di bawah atau orang yang memiliki keterbatasan tertentu itu bisa mereka tertawa, ditertawakan, dicemooh dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita kan sama ya Mas ya. Betul. Hidup di dunia ini tuh semua memiliki martabat yang sama tanpa perlu kita harus menjatuhkan orang tersebut, kan seperti itu. Jika suatu hari nanti Mas sampean jadi orang yang mana notabene mungkin lebih tinggi derajatnya dari orang yang pernah ngebully sampean. Pertanyaan saya, sampean pengen membalas dendam atau tidak? Terus pengennya sampean melakukan apa untuk mengobati rasa sakit sampean yang mungkin hari ini itu tidak terlupakan? Kalau masalah itu sepertinya saya sudah mulai mengikhlaskan itu Mas. Bagi saya biarlah Allah semua yang membalasnya. Mungkin suatu saat jika saya sudah menjadi seseorang yang terpandang, terus dia yang membuli saya butuh bantuan, saya tetap pasti akan membantunya. Karena bagi saya itu adalah obat sakit hati. Jadi ketika sampean nanti udah sukses, sampean nggak mau membalas dengan perlakuan yang sama itu tidak Mas ya? Tidak Mas. Jadi lebih ke mungkin yang bisa saya tangkap dari obrolan sampean adalah ketika nanti sampean mungkin mempunyai kekuatan atau punya derajat yang lebih dari mereka yang membuli sampean hari ini, sampean mau membantu mereka, dan itu mungkin bisa jadi obat terbaik untuk luka sampean yang tidak terlupakan hari ini Mas, seperti itu ya. Padahal kalau orang secara umum itu mungkin ketika dia naik derajatnya ya sikat Mas orang-orang itu. Ya, kalau saya pribadi ya tanya sama kameramen saya pasti paham lah apa yang saya lakukan. Tapi ya bagus lah. Sebenarnya memang ketika sampai kita melampiaskan sesuatu hal buruk ke hal buruk itu memang kurang enak dan tidak pernah ada titik temu kedamaian itu loh Mas ya. Makanya memang saya setuju juga kalau memang keburukan itu tidak selamanya harus dibalas dengan keburukan, karena tetap kebaikanlah yang akan menang pada akhirnya, seperti itu. Dan Mas Marco, kenapa? Motivasi apa yang buat sampean mau hadir di sini dan mau ngomong ini semua ke orang-orang, ke para viewer di luar sana? Kenapa kok mau speak up itu? Atas dasar apa Mas? Ya, mungkin bukan saya doang lah ya yang korban bully. Biar korban bully itu hilang, terhapus dari muka bumi ini. Ini kayak simsalabim ini, kayak Aladin ya. Ya betul. Saya juga mendukung Mas tentang perundungan pembelian itu harus dihapuskan dari kehidupan masyarakat kan, seperti itu. Bahkan pemerintah Indonesia ini sudah luar biasa mengeluarkan undang-undang di mana memang perundungan dan sebagainya sejenisnya itu sudah ada diatur dalam undang-undang negara, seperti itu. Dan tidak semua korban bully berani gitu. Berani ngomong ke orang lain. Karena gini Mas, kalau menurut saya, kenapa tidak semua orang itu berani speak up ke media itu karena satu, mereka kan wajahnya bakal terekspos Mas. Jadi orang-orang yang berani ngomong ke media, terus temannya yang ngebully itu mungkin lihat, oh ini yang kemarin tak bully, berani-beraninya dia ngomong seperti itu. Bully lagi. Nah, betul. Ujung-ujungnya kena bully lagi. Iya. Tapi kalau Mas Marco hari ini aman kok Mas, kita nanti sensor ya. Kalau editor saya nggak lupa nih. Kalau lupa nanti lagi hapus aja ya. Kayak gitu. Jadi mungkin tidak pertanyaan saya cukup itu aja Mas ya. Tadi mengenai kenapa dibully, dan memang di Indonesia itu setahu saya Mas ya, memang tidak semua, tapi banyak oknum yang apalagi di kaum pelajar, kaum sekolah itu banyak sekali pembulian dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang
memang apa ya, sifatnya tuh wajar gitu loh Mas, bagi mereka-mereka yang tidak tahu tentang mental health atau orang-orang yang tersakiti karena bulian. Karena bahkan saya sering pernah baca berita juga ya, bahwa ada juga yang bunuh diri, ada juga yang mungkin memutuskan buat ngakhirin hidupnya itu karena mereka nggak kuat dengan mental bulian orang-orang yang mengatakan mereka A, B, C atau menjelek-jelekan mereka seperti itu ya. Dan orang-orang itu pada biasanya kompak kalau mengenai ya kan Mas ya, bully. Saya yakin masalah pembulian tuh malah kok saling membantu Mas. nah betul. Jadi kayak mungkin sama ingat kan kalau sama tuh ketika ada yang ngebully itu nggak cuma satu orang, pasti rame kan ya Mas? Ya betul. Rame kayak gitu. Jadi Kalau apa 2 orang 3 orang malah masih enak Mas, masih bisa ngobrol-ngobrol, canda tawa. Tapi kalau udah 3 orang ke atas tuh pasti ada korban bully. ya seperti itu ya. Dan untuk korban-korban yang bully Mas, yang dibully, coba Saman pengen pesan apa Mas buat mereka yang nggak berani speak up tapi sempat nonton video ini, pengen ngomong apa ke mereka? Mungkin menjadi lebih ke temennya sampean, karena itu feel-nya kan sama ya dengan sampean. Ya lebih sabar aja, terus nggak mudah mencerna omongan orang lah. Kalau ini Mas, kalau untuk pemerintah sendiri ada harapan apa di hari kemerdekaan RI ini mengenai pembulian di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, itu Mas Johar pengen seperti apa pemerintah menangani hal tersebut atau menyikapi hal tersebut? Saya berharap pemerintah bisa lebih ketat, lebih tegas dan melindungi orang-orang, masyarakat dan sekolahan. Karena biasanya di awal pembulian itu di sekolahan yang paling berasa ya. Yang paling berasa. Ya mungkin itu aja Mas ya, beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk hadir di studio kami. Semoga apa yang tadi sampaikan ke teman-teman semua itu bisa bermanfaat dan berdampak bagi banyak orang yang menonton. Harapan kami, harapan mungkin Masnya juga, bahwa apapun bentuk pembulian, perundungan itu tidak pernah dibenarkan dan itu sangat mengganggu atau merusak mental seseorang. Betul. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana teman-teman setelah nonton video tayangan tadi? Ya, kesimpulannya adalah Indonesia hari ini memang sudah merdeka secara garis besar ya. Garis besar kita tinggal, kita Indonesia sudah merdeka. Tapi ternyata memang ada beberapa faktor yang secara apa ya ibaratnya Mas ya, secara garis besar di lingkungan masyarakat yang mungkin tidak terjamah, tidak tersentuh, itu ada orang-orang yang memang merasakan hal-hal yang bisa dikaitkan mereka itu belum merdeka. Ya, seperti yang tadi teman-teman saksikan ya, bahwa ketika dibully terus tidak bisa melapor, tidak bisa berbuat apa-apa, orang-orang seperti itu hanya bisa menerima keadaan, dan bahkan parahnya lagi ada juga yang biasanya sampai bunuh diri ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi pesan saya ya, mau sehebat apapun teman-teman yang nonton video ini, ataupun sehebat apapun kalian, apabila kalian menjadi orang yang sering ngebully atau dibully, ketahuilah bahwa kalian itu akan saling membutuhkan satu sama lain, entah dalam bidang apapun itu bakal saling ketergantungan. Ya, nggak ada orang yang hidup sendiri, bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang, itu nggak ada ya. Karena pada dasarnya setiap orang, setiap manusia bakal saling membutuhkan satu sama lain, dan belum tentu orang yang kita bully, orang yang kita perundungkan itu jauh lebih baik daripada kita yang membuli. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman kalian, ke akun media sosial kalian. Saya Hasan Basri dari KMB Kreatif Media, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.